Ya. Silakan duduk Mbak. Sini. Oh, di sini? Ya. Oke. Panas banget ya Mbak cuacanya hari ini. Iya benar Bu. Sebentar ya, saya ambilkan minum dulu. Oke. Silakan diminum Mbak Syabila. Oke. Boleh diminum Bu? Boleh, silakan. Oke, saya minum dulu ya. Ya. Panas ya Mbak di luar. Iya. Haus jadinya. Ya. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Syabila. Syabila. Mbaknya enaknya dipanggil mau apa? Bebas sih Bu, apa aja nggak apa-apa. Saya nyaman kok. panggil Mbak aja ya, ya Mbak. Oke boleh Mbak. Sebelumnya Mbaknya dari mana ya? Ini Bu dari Bogor. Jauh juga ya ke Depok ke sini. Iya makanya apalagi tadi cuacanya panas banget ternyata di Depok ya Bu. Iya. Gimana di perjalanannya lancar nggak? Lancar sih Bu, cuman ya gitu macet. Macet. Terus panas. Emang gitu sih Depok panas juga panas banget. Iya. Sebelumnya iya, kabarnya gimana Mbak hari ini? Baik kok Bu, baik. Alhamdulillah ya baik. Mbak ini mahasiswa, pekerja atau apa? Kebetulan saya mahasiswa. Iya. Kuliah di mana Mbak? Kuliah di ini. Apa sih itu Universitas Indah Prasta Ibu? Oh iya, jauh juga ya dari Bogor. Indah Prasa itu yang di Bening dari itu yang di ini ya di Pasar Bo ya? Iya benar, di Pasar Bo di Jakarta. Oh iya, jauh juga ya Mbak dari Bogor ke Jakarta. Iya bener jauh banget, bisa sejam kali Bu. Sejam. Itu jauh banget. Kalau berangkat kuliah suka bawa motor atau naik angkutan umum? Atau gimana? Kadang bareng teman, kadang bawa motor sih Bu. Alhamdulillah deh. Oh iya, Mbaknya udah pernah melakukan, Mbak Syabila ini udah pernah melakukan kegiatan konseling sebelumnya atau belum? Konseling ya Bu? Belum pernah, kebetulan belum pernah. Sama sekali? Iya sama sekali belum. Berarti ini baru pertama kali ya? Iya pertama kali. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu dalam kegiatan konseling ini ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelumnya sama Mbak gitu. Nah, yang pertama itu apa sih konseling ini gitu loh. Jadi pengertian konseling ini yaitu proses bantuan yang dilakukan yang diberikan oleh konselor yaitu saya terhadap Mbaknya sebagai klien. Nah, tujuannya ini yaitu untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang Mbak hadapi. Pastikan nih kedatangan Mbak ini ke sini telah membawa permasalahan di mana itu membuat KSP atau kehidupan efektif sehari-hari terganggu. Di sini saya dan juga Mbak dapat bersama-sama akan menyelesaikan KSP itu tadi menjadi cash atau kehidupan efektif sehari-hari. Sampai di sini gimana Mbak, paham? Paham Bu, paham. Nah, di sini juga ada fungsi konseling nih. Fungsinya itu untuk apa sih? Yaitu yang pertama fungsi pengentasan, yang dimana proses konseling ini dapat membantu mengentaskan permasalahan yang Mbak hadapi. Terus yang kedua ada fungsi pemahaman, yang dimana fungsi pemahaman ini agar lebih mampu memahami permasalahan yang dihadapi oleh klien. Dan yang terakhir ada fungsi pencegahan. Di sini fungsi pencegahan ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari fungsi tersebut ada juga asas-asas yang harus diterapkan dalam kegiatan konseling ini. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Di sini saya sebagai konselor
akan merahasiakan permasalahan yang banyak ceritakan kepada saya. Saya tidak akan membuka cerita Mbak kemana-mana, Iya. dijamin rahasia gitu loh. Nah, yang kedua ada asas kesukarelaan. Sebelumnya Mbak datang ke sini datang secara sukarela atau dapat dorongan dari orang lain? Datang ke sini secara sukarela kok, Bu. Alhamdulillah. Jadi, asas kesukarelaan ini juga merupakan asas-asas yang dimana Mbak ini harus secara sukarela datang ke sini tanpa adanya paksaan atau dorongan dari orang lain. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Di sini Mbak harus terbuka kepada saya, menceritakan permasalahan yang Mbak hadapi, harus terbuka, terus tidak boleh ada yang ditutupi sama Mbak. Kenapa? Agar proses kegiatan konseling ini berjalan dengan lancar dan baik. Dan yang keempat ada asas kemandirian, yang dimana asas kemandirian ini menjadi lebih mandiri dan tidak lagi bergantung kepada konselor. Jadi Mbaknya dapat menyelesaikan lagi gitu lah, enggak lagi bergantung sama konselor. Sampai di sini paham Mbak? Paham ya, Bu. Baik kalau kayak gitu. Oh iya, di sini juga ada kontra konseling. Jadi di dalam satu pertemuan ini berdurasi 30 menit. Jika di pertemuan ini belum dapat terselesaikan, maka kita akan mengatur pertemuan selanjutnya gitu di lain hari. Iya, baik. Banyak ada yang mau ditanyain sampai sini? Untuk saat ini belum ada yang mau saya tanyakan. Masih paham ya? Iya, alhamdulillah paham, Bu. Baik, apa sih yang membawa Mbak datang ke sini siang-siang bolong gini, panas-panas kayak gini, jauh-jauh dari Depok ke sini? Apa yang membawa Mbak ke sini? Silakan Mbak, bisa ceritakan. Jadi kan waktu saya umur waktu saya SD sih. Saya ini kan tinggal sebelum saya di Bogor kan saya tinggal di daerah Jakarta di Pondok Gede, Bu. Di situ saya kebetulan masih ngontrak. Nah, di situ tuh pernah terjadi kebakaran gitu, Bu. Kebakaran ya. Iya. Jadi tuh mama saya itu waktu itu kan kalau nggak salah lagi mati lampu deh. Apa saya lupa, kayaknya lagi mati lampu atau enggak. Nah, mama saya itu naruh ini di atas TV gitu, tapi nggak dialasin gitu loh, Bu. Iya. Dia tuh langsung nempel dia di atas TV. TV. Nah, itu kondisinya kita tuh lagi pada tidur, Bu. Karena kan emang itu malam. Kita lagi pada tidur. Terus itu tuh pas kita lagi pada tidur, itu kan saya juga nggak ngeh kan kalau tuh lagi apinya lagi naik-naiknya lah. Itu tuh mama saya yang duluan, terus mama saya bangun. Terus habis itu di situ kebetulan nggak ada ayah saya lagi kerja tuh kemana itu saya lupa, karena itu kan udah lama. Terus mama saya itu kayak minta tolong sambil ketok-ketok gitu kan. Nah di situ itu tuh kayak saya tuh masih belum bangun, tapi itu saya kayak udah belum bangun, tapi itu saya kayak masih ngeraba ini ada apa sih gitu loh. Nah terus itu tuh saya kayak dari kebakaran itu tuh saya kalau ngeliat api tuh kayak takut gitu loh, Bu. Gitu ya. Jadi kayak kalau lihat api kompor atau apalagi api lilin kalau misalnya lagi mati lampu, saya langsung inget kejadian waktu saya kecil itu. Saya langsung kayak cemas, rasa ketawa saya muncul, rasa cemas saya tuh muncul gitu. Oh jadi saat ini Bang ngerasa cemas dan takut akan kejadian hal tersebut itu yang kebakaran pas Mbak lagi kecil, lagi SD. Iya, saya takut kalau misalkan hal itu tuh terjadi lagi. Saya takut kalau misalkan
keluarga saya yang mengalami hal itu. Sampai kalau di rumah, kalau misalnya saya lagi pergi, saya takut kalau mama saya atau adik saya atau kakak saya atau ayah saya mengalami hal itu lagi gitu loh Bu, saya takut kehilangan orang saya gitu. Saya bisa memahami bagaimana pengalaman tersebut bisa sangat menakutkan gitu dan mengganggu perasaan Mbak Syabila. Apa yang Mbak Syabila ceritakan tentang kebakaran itu sangat menggambarkan betapa luar biasanya gitu ketakutan yang Mbak rasakan. Di sesi ini kita akan bekerja untuk mengatasi perasaan tersebut dan membantu Mbak Syabila merasa lebih aman lagi. Sebagai permulaan, saya ingin lebih fokus pada pikiran dan perasaan yang muncul setelah kebakaran. Nah, apakah Mbak Syabila ini siap untuk melakukannya? Untuk itu oke sih ya, Ibu, saya siap untuk melakukannya. Baik, Mbak Syabila, seringkali nih setelah kita mengalami peristiwa traumatis, kita memiliki pikiran-pikiran yang secara otomatis muncul gitu loh. Nah, yang bisa memperburuk perasaan kita, saya ingin mulai dengan membantu Mbak Syabila mengenali pikiran-pikiran tersebut. Ketika Mbak Syabila merasa cemas atau takut, apa yang biasanya Mbak Syabila pikirkan? Misalnya nih, apakah ada pikiran tertentu yang muncul ketika Mbak Syabila merasa ketakutan atau teringat kebakaran itu? Ada Bu, apalagi itu sering banget terjadi pas saya sebelum saya tidur atau pas saya mau tidur gitu. Saya jadi kayak overthinking terus, mengingat kejadian hal tersebut atau nggak kebawa mimpi. Terus saya jadi mikir gini, kalau hal ini terjadi apakah bakal selamat lagi atau enggak, atau malah nggak bisa selamat gitu. Ya, atau Mbak Syabila juga takut orang tersayang saya nyawanya terenggut. Iya, mengalami hal tersebut. Saya lebih takut itu sih Bu, kayak gimana kalau hal ini terjadi lagi, kebakaran ini terjadi lagi gitu. Tapi sebelumnya setelah kejadian itu Mbak Syabila, maksudnya keadaan rumahnya itu gimana gitu? Ini Bu, keadaan rumah saya hitam gosong gitu. Kosong gitu. Kosong, real gosong gitu. Itu satu rumah atau satu ruangan atau gimana? Ruang tamu ruang depannya sih Bu. Parah nggak? Parah banget. Bener hitam, tembok semua hitam. Barang yang tidak ada yang tersisa sedikit pun. Tapi keluarga Mbak selamat? Alhamdulillah selamat. Cuman ya gitu, rasa takut sama rasa cemasnya masih ada sedikit. Gitu. Baik, saya juga mengerti perasaan Mbak kayak gimana. Terima kasih telah berbagi. Mbak Syabila, itu adalah pikiran-pikiran yang sangat kuat dan sangat normal bagi orang yang mengalami trauma gitu loh. Untuk memiliki kekhawatiran semacam itu, namun perlu Mbak Syabila ingat, di sini kita akan bekerja untuk mengevaluasi sejauh mana sih pikiran-pikiran tersebut benar-benar mencerminkan kenyataan gitu. Seperti yang tadi Mbak Syabila bilang, saya tuh takut hal itu tuh terjadi lagi gitu, takut merenggut nyawa Mbaknya atau keluarga Mbak juga. Nah, apakah nih menurut Mbak Syabila ini ada bukti yang kuat dan mendukung kekhawatiran tersebut? Kayak misalkan apakah ada hal-hal yang telah Mbak Syabila lakukan untuk mencegah kebakaran itu terjadi lagi? Kalau untuk mencegah hal-hal supaya kebakaran itu terjadi, saya udah melakukan beberapa hal sih Bu. Kayak misalkan sebelum saya tidur, saya pasti ngecek nih sumber api-api yang ada di rumah saya ini udah pada mati belum, kayak kompor, kayak misalnya lilin, kayak alat pemantik, itu kayak udah saya periksa. Cuman terus juga saya udah mencoba
ngasih himbauan juga ke orang-orang di rumah buat hati-hati sama api gitu loh Bu. gitu ya. Tapi walaupun saya sudah melakukan hal-hal tersebut, tetap aja saya masih merasa cemas, masih terasa takut gitu loh Bu. Gitu. Baik Mbak Syabila, itu adalah langkah-langkah yang sangat bijak dan rasional. Mbak Syabila telah mempersiapkan diri dengan baik. Jadi mari kita coba mengganti pikiran yang tadinya kan Mbak Syabila bilang takut nih takut terjadi lagi gitu hal yang kayak gitu. Nah, mengganti pikiran apa yang terjadi jika kebakaran itu terjadi lagi dengan pikiran yang lebih realistis. Misalnya nih kayak gini, saya nih sudah melakukan langkah-langkah pencegahan yang baik untuk mengurangi risiko kebakaran. Saya tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat. Apa yang Mbak Syabila rasakan ketika memikirkan hal itu yang tadi sudah saya omongkan, merubah pikiran hal yang tadi menjadi Oke. Jadi kalau misalkan saya tadi mengubah pikiran saya Bu, yang tadi saya walaupun saya udah ngelakuin hal seperti yang tadi ngecek-ngecek kompor gitu, saya masih takut, saya bakal merubah pikiran saya jadi kayak saya sudah melakukan hal tersebut, jadi saya pikiran saya jadi lebih tenang sih. Terus juga tadi kayak walaupun hal misalkan terjadi hal kebakaran lagi, saya juga sudah tahu gimana darurat untuk jalan keluarnya gitu loh Bu. Saya juga sudah lebih lumayan tenang sih Bu. Alhamdulillah nih kalau kayak gitu, saya juga ikut senang mendengarnya. Perlu Mbak Syabila ingat, kita ini tidak bisa mengontrol semua hal, akan tetapi kita bisa mengontrol tindakan kita untuk meminimalkan resiko dan mempersiapkan diri. Nah, mari kita lanjutkan untuk memeriksa pikiran-pikiran lainnya yang muncul ketika Mbak Syabila ini merasa cemas gitu. Nah, sekarang saya ingin Mbak Syabila mencoba teknik pencatatan pikiran. Yang akan membantu kita memahami lebih baik pola pikir Mbak Syabila ini. Ketika Mbak Syabila merasa cemas atau takut, coba catat nih Mbak Syabila ini pikiran tersebut tuh yang muncul, dan beri nilai pada seberapa besar perasaan tersebut mempengaruhi Mbak Syabila. Kayak misalkan nih Mbak Syabila taruh nih siapkan nih kertas lembar, terus atau di buku catatan Mbak tulis nih, ketika Mbak mengalami perasaan tersebut, Mbak kasih skor kayak misalkan dari 0 sampai 100. Misalnya nih contohnya lagi, jika Mbak Syabila berpikir kebakaran bisa terjadi lagi, beri nilai nih seberapa kuat sih kecemasan itu. 0, dari 0 ini tidak cemas sama sekali hingga 100. Cemas sekali gitu ya Bu. Yang dimana ini akan membantu kita untuk melihat nih pola dan memahami lebih baik cara-cara untuk mengubah pikiran negatif tersebut. Perlu diingat lagi, Mbak coba catat di buku tulis Mbak ketika Mbak merasa punya pikiran kebakaran bisa terjadi lagi. Coba Mbak kasih skor. Sampai di sini paham Mbak? Paham. Jadi kalau misalkan tadi pencatatan pikiran ya Bu ya. Jadi misalkan saya
mikir lagi nih, misalkan bakal terjadi kebakaran lagi, itu bakal mengganggu saya banget sih Bu. Cemas saya pasti bakal tinggi lagi ya, tingkat kecemasan saya itu sekitar berapa? 90 sih Bu, tinggi sih Bu. Saya akan Saya akan coba nanti di rumah. Oke. Setelah tadi kamu cerita pikiran tadi itu 85 ya Bu. 90. Nanti saya akan coba di rumah, bisa tadi tulis di kertas itu kan, mencatat pikiran saya. Oke, saya akan coba nanti di rumah. Bagus sekali, dengan melakukan ini kita bisa melacak apakah ada pikiran yang sangat kuat dan berulang yang perlu kita tangani lebih lanjut. Ini juga memberi Mbak Syabila kesempatan untuk melatih diri gitu Mbak Syabila, untuk lebih menyadari bagaimana pikiran mempengaruhi perasaan Mbak Syabila dengan mencatat ketika mengalami hal tersebut skor dari 0 sampai 100 gitu loh. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan latihan relaksasi untuk mengatasi kecemasan fisik yang seringkali muncul ketika Mbak Syabila merasa takut dan cemas. Ini adalah latihan pernapasan yang akan membantu Mbak Syabila menenangkan tubuh Mbak Syabila gitu. Ketika perasaan cemas atau takut muncul ini, tubuh kita kan seringkali merespon dan dengan napas yang cepat dan dangkal gitu, kayak panik gitu loh. Mbak Syabila kan sering, apakah Mbak Syabila sering merasakan kayak gitu? Iya benar Bu. Nah, dengan latihan pernapasan ini kita bisa membantu menurunkan tingkat kecemasan tersebut. Jadi mari kita coba sama-sama tarik napas dalam-dalam selama 4 detik, tahan selama 4 detik, dan buang selama 4 detik. Kita akan lakukan ini secara 3 kali berulang-ulang. Sekarang Bu. Ya, bisa dicoba. Kalau sebenarnya minum dulu aja Mbak. Oke. Iya. Boleh Ibu minum ya? Boleh. Santai. Bu. Bisa kita coba. Bisa Bu. Tarik nafas Mbak. Tahan, buang. Kita coba lagi ya Mbak. Coba Mbaknya tarik nafas, tahan, buang. Sekali lagi Mbak. Tarik nafas, ditahan, terus dibuang. Gimana Mbak perasaan? Bagaimana jadi perasaan Mbak Syabila ini setelah kita melakukan, kita mencoba latihan pernapasan ini? Setelah saya melakukan tadi pernapasan tadi ya Bu ya, selama 3 kali tadi, saya jadi lebih rileks sih Bu, jadi lebih tenang aja, nggak tahu kenapa, jadi lebih rileks, lebih teratur lagi. Iya. Baik, itu sangat baik. Latihan pernapasan ini bisa Mbak Syabila lakukan kapan saja ketika Mbak Syabila merasa cemas dan takut. Ini adalah keterampilan yang sangat berguna untuk mengatasi gejala fisik kecemasan itu. Selain itu juga kita akan bekerja pada cara-cara lain untuk membantu Mbak Syabila ini merasa lebih tenang dan aman. Nah, saya ingin kita mulai mengatasi ketakutan Mbak Syabila ini melalui teknik paparan bertahap.
Jadi paparan bertahap ini berarti Mbak Syabila akan mulai menghadapi ketakutan Mbak Syabila ini secara perlahan dan terkontrol. Kita akan mulai dengan situasi atau gambar yang lebih ringan yang terkait dengan kebakaran. Kayak misalkan nih contohnya Mbak Syabila mulai ambil laptop atau handphone. Terus Mbak Syabila coba mulai dengan menonton video api kecil di layar komputer atau bisa mendengarkan suara kebakaran yang terkontrol. Nanti boleh Mbak Syabila coba lakukan di rumah. Kayak misalkan dari video-video kecil tersebut itu apakah bisa mungkin masih merasa cemas gitu Mbak Syabila itu atau tidak? Kalau misalkan dengan mencoba hal tersebut Mbak Syabila. Oke, seperti apa yang tadi Ibu jelaskan tadi, nanti akan saya coba di rumah. Baik, kita akan melakukannya dengan langkah-langkah kecil dan bertahap. Tujuan dari paparan ini adalah untuk mengurangi kecemasan Mbak Syabila terhadap kebakaran dan situasi yang terkait dengan itu. Kita akan bergerak langkah ke langkah berikutnya hanya ketika Mbak Syabila merasa siap. Bagaimana menurut Mbak Syabila? Baik Bu, bagus Bu. Baik, untuk mengatasi ketakutan lebih lanjut, kita juga perlu fokus pada membangun kepercayaan diri Mbak Syabila gitu, dengan mempersiapkan diri dan tahu apa yang harus dilakukan. Mbak Syabila juga akan merasa lebih siap menghadapi situasi yang mungkin terjadi. Nah, mari kita pikirkan tentang langkah-langkah lain yang dapat Mbak Syabila ambil untuk merasa lebih aman dan percaya diri. Saya bisa melatih keluarga saya lebih Oke. Nantinya mungkin ya Bu, saya bisa memberitahu kepada keluarga saya gimana caranya untuk prosedur gimana kalau terjadi kebakaran atau cara mencegah supaya tidak terjadi kebakaran sih Bu. Itu adalah langkah yang sangat baik ya Mbak Syabila, ketika Mbak Syabila melibatkan keluarga Mbak Syabila dalam persiapan untuk membantu memperkuat rasa aman dan kontrol. Kita juga bisa mempertimbangkan untuk melakukan latihan kebakaran secara berskala sebagai cara untuk mempersiapkan diri. Dengan cara ini Mbak Syabila bisa merasakan lebih siap dan tidak begitu cemas. Oke Bu. Baik Mbak Syabila, saya merasa bangga dengan usaha yang telah Mbak Syabila lakukan hari ini. Mbak Syabila telah mengidentifikasi dan menantang banyak pikiran cemas yang muncul setelah kebakaran, serta memulai langkah-langkah untuk mengatasi kecemasan fisik dan emosional Mbak Syabila, kayak seperti yang tadi setelah kita lakukan, dari memberikan skor 0 dari 100 sampai 100, terus kita melakukan latihan pernapasan, terus kita juga yang ketiga kita kan mau mencoba terapis yang dimana Mbak Syabila dapat menonton video tersebut. Nah, kita juga sudah berbicara tentang teknik relaksasi dan paparan bertahap ya tadi yang sudah saya lakukan. Ini adalah langkah besar menuju pemulihan. Di sesi berikutnya kita akan terus melatih keterampilan ini dan melihat kemajuan Mbak Syabila. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saya dari Mbak Syabila? Sudah cukup sih Bu, dan sangat jelas. Bagaimana perasaan Mbak Syabila sekarang setelah
saya memberikan pengarahan terkait teknik-teknik yang dapat Mbak Syabila lakukan. Saya sekarang jadi lebih apa ya Bu, lebih tenang, lebih rileks, apalagi setelah teknik pernapasan tadi itu yang paling sangat membantu saya sih Bu. Nah, Mbak Syabila dapat lakukan teknik pernapasan itu ketika Mbak Syabila merasa takut dan cemas itu. Iya Bu. Saya rasa Mbak Syabila sudah mulai merasa tenang dan cukup juga. Terima kasih Mbak Syabila telah menceritakan permasalahan Mbak Syabila kepada saya. Terus Mbak Syabila juga merasa aman gitu loh di sini cerita. Saya sangat berterima kasih. Saya juga mengucapkan mohon maaf jika saya kurang menyambut Mbak Syabila dengan baik atau gimana, atau ada kurang-kurangnya yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Syabila. Hati-hati di jalannya. Semoga selamat sampai tujuan. Baik, terima kasih juga ya Bu Ya, atas sudah membantu saya untuk mencari solusi dari apa permasalahan saya tadi. Mbak Syabila harus lebih semangat lagi untuk menjalani hidup ini. Oke, baik Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya Bu. Ya, hati-hati ya Mbak di Iya, jalannya. assalamualaikum. Waalaikumsalam.